Halo, jumpa lagi di channel Style Catur. Pada video sebelumnya, kita telah mengulas 3 partai menarik dari pembukaan Smith Mora Gambit diterima. Di video kita kali ini, kembali kita akan menampilkan sebuah partai catur antara Larry Dubek melawan Raymond Weinstein pada event Open Championship di New Jersey tahun 1958. Partai ini menggunakan pembukaan Smith Mora Gambit diterima dan sangat menarik untuk diulas dan dianalisa lebih detail karena dalam permainannya diwarnai dengan jebakan dan pengorbanan perwira dari pemain putih. Jadi yuk kita simak videonya sampai habis, tentunya tetap di channel Style Catur. Leroy Dubek sebagai pemain putih dan Raymond Weinstein sebagai pemain hitam. Putih memulai langkah dengan pion ke E4, King's Pawn Opening. Pion ke C5, Sicilian Defense. Putih melanjutkan dengan pion ke D4, mengorbankan pion. Langkah ini dinamakan Smith Mora Gambit. Hitam menerima pion C, pukul pion D4. Putih kembali melakukan pengorbanan pion dengan pion ke C3. Dan hitam menerima pion D, pukul pion C3. Dan permainan berada dalam pembukaan Sicilian Smith Mora diterima. Kemudian putih, kuda pukul pion C3. Kuda ke C6, pengembangan perwira. Putih, kuda ke F3, juga pengembangan perwira. Pion ke G6, persiapan gajah fianchetto. Lalu putih melanjutkan dengan gajah ke C4 menekan pion F7. Gajah fianchetto sesuai rencana sudah sangat baik. Namun di sini hitam memilih kuda ke A5, mengancam gajah di C4. Putih melanjutkan dengan langkah yang bagus, menteri ke D4, menempati posisi diagonal panjang sehingga gajah tidak bisa ke G7. Gajah C4 juga sudah terlindungi oleh menteri, dan menteri juga sedang menyerang benteng di H8. Jadi hitam membalas dengan pion melindungi benteng. Putih melanjutkan dengan rokade pada sayap raja. Lalu kuda ke H6. Putih memulai langkah jebakannya dengan pion maju ke E5 mengadu pion. Langkah ini sebenarnya untuk memancing kuda melangkah ke F5 untuk mengancam menteri. Dan benar saja, di sini hitam terjebak dengan langkah ini. Kuda ke F5 mengancam menteri. Sekilas langkah yang wajar, tapi ini adalah sebuah langkah yang blunder, membuat pertahanan hitam akan hancur. Sebab setelah langkah kuda ke F5, putih memiliki langkah yang kuat. Dengan pion E pukul pion F6, mengorbankan menteri. Pada langkah ini, hitam memiliki beberapa kemungkinan langkah. Di sini, jika hitam tidak mengetahui dan sangat bernafsu memukul menteri dengan kudanya, maka putih melanjutkan dengan pion maju ke F7, skakmat. Atau jika kuda kembali ke H6, menjaga petak F7 dari serangan pion, maka benteng H8 akan hilang. Dimulai dengan langkah pion ke F7, skak. Paksa kuda pukul pion, dan gajah pukul kuda, skak. Paksa raja pukul gajah, dan menteri pukul benteng. Putih unggul materi dan unggul posisi. Atau jika setelah pion pukul pion, dan kuda kembali ke H6, putih melanjutkan dengan pion pukul pion E7, mengancam gajah dan menteri. Saat yang sama, benteng juga sedang terancam oleh menteri.
Jika menteri pukul pion, maka benteng ke E1 mempin menteri, dan langkah ini dipastikan menteri akan hilang. Atau jika dipukul dengan gajah, maka menteri pukul benteng, skak. Gajah kembali ke F8 menutup skak. Benteng ke E1 kembali melakukan skak. Raja tidak bisa kemana-mana, jadi terpaksalah menteri menutup skak. Dan benteng pukul menteri tentunya kemenangan di tangan putih. Sebab jika dilanjutkan, raja pukul benteng, maka gajah ke G5 skak. Raja kembali ke E8, maka akan skakmat dengan benteng ke E1. Jadi raja menyelamatkan diri ke D6. Selanjutnya menteri bisa memukul gajah F8. Tapi tanpa menteri memukul gajah pun, putih dengan mudah menumbangkan raja hitam. Dimulai dengan menteri putih ke E5 skak. Paksa raja ke C6. Lalu gajah ke B5 skak. Paksa raja ke B6. Dan terakhir, gajah D8 skak mat. Untuk itu kita kembali pada permainan aslinya. Di sini hitam mengetahui bahaya kuda memukul menteri. Maka hitam harus menyingkirkan pion F6 ini, sebab masih berpotensi mematikan raja. Jadi terpaksa pion pukul pion F6. Pion pelindung depan raja sudah kosong. Jadi putih melanjutkan dengan benteng ke E1 skak. Pada posisi ini raja tidak bisa bergerak. Lagi-lagi hitam memiliki pilihan kemungkinan untuk melindungi raja. Kita lihat, jika kuda mundur menutup skak, maka menteri pukul pion F6. Ancaman skakmat dengan menteri ke F7. Jadi pion harus dibuka untuk jalan raja meloloskan diri. Gajah ke F7 skak, raja ke D7. Lalu menteri pukul benteng. Dan dipastikan putih memenangkan permainan karena putih di sini unggul materi dan unggul posisi. Sebuah kerugian untuk pemain hitam. Jadi langkah terbaiknya adalah gajah ke E7 menutup skak. Putih kemudian melanjutkan dengan langkah kuda ke D5. Sebuah langkah yang sangat bagus. Di sini, putih masih membiarkan menterinya untuk dipukul oleh kuda hitam. Dan pada posisi ini, jika kuda pukul menteri, maka kuda pukul pion F6 skak. Tentunya gajah tidak bisa memukul kuda, sebab gajah terpin oleh benteng. Jadi terpaksa raja ke F8 dan gajah ke H6 skakmat. Kita kembali di permainan aslinya. Di sini hitam melangkahkan raja ke F8, melepaskan diri dari ancaman benteng. Hitam merasa sudah aman dengan menggeser rajanya ke F8 dan berharap dapat segera mendapatkan menteri. Namun di sini, putih memiliki langkah bagus, tetap tidak mempedulikan menterinya, yaitu dengan benteng pukul gajah E7. Jika kuda nekat pukul menteri, maka gajah ke H6 skak. Paksa raja kembali ke G8. Dan kuda pukul pion F6 skak mat. Atau jika kuda pukul benteng, maka menteri pukul pion F6 skak. Raja ke E8, maka menteri pukul benteng H8 skak. Jika raja ke F7, maka kuda ke G5 skakmat. Atau jika kuda menutup ke G8, menteri pukul kuda skakmat. Jadi kita kembali, di sini hitam memukul benteng putih dengan menteri. Berharap akan bisa memukul balik menteri putih dengan kuda jika kuda putih pukul menteri. Namun kali ini hitam keliru. Posisi raja telah bergeser ke G8. Jadi putih melakukan pengorbanan dengan gajah ke H6 skak. Jika kuda pukul gajah, maka kuda pukul menteri. Di sini kuda hitam sudah tidak bisa lagi memakan menteri. Dan dipastikan putih unggul. Kita kembali di permainan aslinya. Jadi di sini, raja kembali ke E8.
Putih kemudian menyelamatkan menterinya ke C3. Di sini menteri hitam terancam, jadi hitam juga menyelamatkan menterinya ke D6. Posisi Raja Hitam terbuka di jalur E. Jadi putih melanjutkan dengan benteng ke E1, skak. Jika kuda mundur menutup skak, itu adalah langkah yang sia-sia, karena benteng tetap pukul kuda, mengancam skak. Menteri tidak bisa memukul benteng, karena benteng dijaga oleh kuda. Jadi di sini, hitam memilih menyelamatkan rajanya ke D8. Menteri pukul kuda A5 yang gratis bisa saja dilakukan oleh putih. Tetapi di sini, putih memiliki rencana lain dan memilih mengancam menteri dengan gajah ke F4. Menteri lalu diselamatkan ke C6. Dan disinilah rencana putih dengan mengancam menteri. Dan pada langkah selanjutnya, hitam akan menyerah. Anda dapat mempause videonya untuk menemukan langkah ini. Betul sekali. Menteri pukul pion F6, pengorbanan menteri. Pada langkah ini, hitam memilih untuk menyerah. Sebab jika dilanjutkan, di sini Raja Hitam sudah tidak bisa bergerak. Jadi langkah paksa, menteri pukul menteri F6. Dan terakhir, gajah ke C7, skakmat. Jadi demikianlah, partai catur dengan pembukaan Smith-Morra Gambit diterima. Dengan mudahnya menaklukkan lawannya. Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa pada video menarik lainnya, tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam gens una sumus.